Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Ilham Maulana di channel I Am Adventure. Nah, sekarang kita gak lagi adventure lagi. Kita adventure-nya di bidang akal aja, di bidang pengetahuan aja ya, kayak gitu. Oke, sekarang topik kali ini aku bakal membahas tentang bagaimana yang harus dilakukan mahasiswa baru ketika berada di kampusnya masing-masing. Oke, sebelumnya apa sih mahasiswa itu? Mahasiswa sering disebutkan dia itu adalah maha atas kesiswaannya. Berarti dia emang benar-benar seorang siswa sejati, di mana dia untuk belajar benar-benar belajar di kehidupannya. Karena bedanya siswa sama mahasiswa dituntut lebih aktif, teman-teman. Dituntut lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif, dan untuk ikut terjun secara langsung membangun masyarakat, kayak gitu. Nah, sementara di sekolah-sekolah menengah itu kita lebih ke mempersiapkan diri. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, sering aku temui, kenapa aku pengen banget buat topik kayak gini. Sering aku temui bahwa banyak sekali mahasiswa baru, termasuk aku sendiri waktu itu, yang ketika masuk ke kampusnya masing-masing itu gak tahu harus melakukan apa. Bahkan dia bingung gitu kan, bingung harus melakukan apa. Bahkan dia gak tahu harus apa sih yang harus gue lakukan gitu. Ketika masuk kampus itu harus bagaimana gitu. Nah, sesuai pengalaman dan cerita dari teman-teman gitu ya, teman-teman aku gitu, mereka kan sering sharing kayak gitu ya, dan aku temuin dan aku dapat menyimpulkan beberapa poin yang harus dilakukan mahasiswa baru, dan kesalahan-kesalahan apa saja sih yang dilakukan oleh mahasiswa baru kayak gitu. Pertama yang harus ditekankan adalah kuliah itu di mana saja. Jangan kita egois gitu kan, wah saya kuliah di negeri, saya kuliah di universitas terbaik misalnya kayak gitu kan, dan menjadi sombong gitu kan masuk kuliah itu. Nah, gak kayak gitu teman-teman. Kita kuliah di mana saja, gak ngejamin lah di kuliah itu kita bakal menjadi orang sukses. Gak ngejamin, itu tergantung diri kita sendiri dan takdir kita tentunya gitu. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubah keadaannya sendiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, fungsi kuliah apa sih? Fungsi kuliah dulu ya. Fungsi kuliah ini teman-teman beda sama ada yang langsung kerja kan, ada yang kuliah. Nah, di kuliah ini lebih ke kita mencari relasi teman-teman. Nah, ini yang penting karena sering ditemui bahwa kuliah itu belajar gitu kan, belajar teori terus, dan dia ketika lulus, kalau dia tidak mengetahui tujuan utama itu seperti apa, dia terus belajar teori, dan ketika dia keluar dari kuliahnya dia bingung harus kemana kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa aku sebutkan tadi bahwa kuliah itu mencari relasi ya teman-teman, karena pada zaman ini kita dituntut untuk lebih kreatif untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencari pekerjaan, untuk menciptakan pekerjaan teman-teman kayak gitu. Nah, buat orang-orang yang tidak memiliki relasi atau apapun ketika dia berada di kuliahan, ya pastinya dia akan bingung lah setelah lulus, yang tadi aku katakan tadi ya, kayak gitu. Dan juga kuliah itu gak seperti sekolah teman-teman, gak seperti sekolah menengah seperti biasanya. Kan biasanya sekolah menengah itu ketika belajar, guru itu mendampingi secara langsung gitu teman-teman, selalu mendidik, memberikan ilmunya itu secara langsung, secara terus menerus gitu. Dan kita mencarinya hanya beberapa persen aja. Istilahnya guru itu 80%, muridnya 20% kayak gitu. Nah, sementara kampus berbeda teman-teman. Kampus dituntut kita lebih aktif untuk mencari sesuatu hal, mencari sebuah materi, mencari sebuah ilmu gitu kan. Dosen hanya memberikan sebatas itu saja. Misalnya dosen menjelaskan materi A, ya udah, dia menjelaskan secara garis besarnya aja, nggak secara spesifik kayak gitu bang, nggak secara spesifik kayak gitu. Nah, tugas kita lah mahasiswa untuk mencari secara langsung kayak gitu teman-teman bedanya.
Jadi kita akan dituntut secara langsung untuk mendapatkan ilmu dari mana saja gitu kan. Jadi jangan berharap ketika kita mahasiswa kita akan dibimbing seperti di sekolah menengah seperti biasa, ada wali kelas kayak gitu. Enggak, kita dituntut untuk mencari ilmu kemana saja dan kapan saja kayak gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke relasi tadi, karena gini, ada dua tipe mahasiswa gitu kan. Sebenarnya ada banyak tipe, tapi ada yang paling intinya ada dua. Ada orang yang ada tiga sih, tiga. Ada orang yang pertama, mahasiswa itu dia itu lebih ke akademik. Jadi dia itu ambisi dalam akademik kayak gitu. Jadi dia mengejar akademik terus dan tidak melakukan atau tidak memiliki organisasi. Nah, dia tuh terus di bagian akademik aja, belajar secara formal aja kayak gitu. Yang kedua ada mahasiswa yang dia itu organisasi aja banyaknya, bahkan sering menjadi buronan dosen gara-gara dia dispen terus ya kayak gitu, dia ke organisasi terus. Nah, ada yang satu lagi yaitu dia aktif dua-duanya, di kelas aktif, di luar kelas pun aktif. Mana sih yang harus kita lakukan atau yang plus minusnya itu apa? Nah gini, yang pertama dulu, yang dia itu aktif saat di kelas aja. Nah, orang yang aktif di kelas aja dia pasti mengejar IPK. IPK menjadi tombak utamanya. Dia harus sukses. Kalau dia pikiran dia sukses itu kalau IPK-nya 4, IPK-nya lebih dari 3,5 dan sebagainya kayak gitu. Pikirannya seperti itu teman-teman. Tapi dia tidak memiliki relasi, tidak memiliki, jadi jiwa sosialnya itu terbatas teman-teman, karena dia hanya belajar di kelas aja gitu. Dia aktif di kelas aja. Jadi sering disebutkan dengan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu, kupu-kupu kayak gitu. Jadi dia gak punya aktivitas lain selain belajar di kelas kayak gitu teman-teman. Nah, orang yang ini pasti bakal kesulitan saat mereka setelah mereka keluar dari kuliahannya. Mungkin mereka kan gampang untuk diterima, misalnya pasti perusahaan akan menerima mahasiswa yang emang bagus nilainya. Nah, setelah itu yang menentukan bukan nilainya tapi skillnya kayak gitu teman-teman, jiwa sosialnya. Nah, yang kedua ada mahasiswa yang organisasi terus gitu kan, yang jadi buronan tadi. Nah, ini bagus buat maksudnya emang mencari relasi, terus benar-benar relasi. Tapi kita juga harus tahu bahwa kewajiban kita juga adalah belajar gitu kan teman-teman. Dan kalau kita aktif organisasi terus dan nilai kita terbelakang ataupun nilai kita dicampakkan, pasti kita gak bakal lulus dong. Gak bakal lulus di sekolah itu. Gimana kita mau sukses gitu kan? Gimana kita mau melanjutkan kehidupan kita setelah keluar dari kampus gitu kan? Kayak gitu. Jadi dia mendapatkan banyak relasi, tetapi dia memiliki pengetahuan yang kurang gitu kan, pengetahuan di bidangnya. Misalkan dia adalah sarjana hukum, tapi dia tidak pernah mengikuti kuliah, maka SH-nya itu, sarjana hukum itu kemana gitu kan, dipertanyakan. Kamu ini sarjana hukum kok nggak ada korelasinya sih, nggak bisa sih merealisasikan apa yang digelar kamu gitu kan, begitu teman-teman. Dan ini yang banyak relasi ini, yang aktif organisasi ini, dia akan lebih untung di bidang ketika dia mungkin dia tidak akan pernah dipanggil ya. Jadi gini, nilai IPK itu berfungsi kalau kalian mau kerja ya di perusahaan, untuk kalian dipanggil untuk tes wawancara. Jadi perusahaan akan memanggil kalian jika nilai kalian bagus, IPK kalian bagus. Dan ketika kalian wawancara dan tes lainnya, yang menentukan adalah keaktifan kalian di organisasi. Ya, kalau kalian misalnya yang pertama IPK-nya bagus aja tapi gak pernah aktif organisasi, nanti kalian pasti akan berakhir di titik wawancara, di titik hal-hal yang dikuasai oleh orang-orang yang aktif organisasi gitu teman-teman. Sementara orang yang terusan yang kedua tadi, yang aktif organisasi terus, bagaimana dia mau dipanggil perusahaan kalau dia sendiri nilainya gak memuaskan, gak bagus gitu kan. Tapi meskipun dia emang
hebat di bidang hebat dalam yang tadi keorganisasian, tapi bagaimana dia akan dipanggil? Karena kan di mana-mana juga pasti lihat cangkangnya ya, gak mungkin dia lihat isinya dulu, pasti cangkangnya dulu yang dilihat, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang aktif di organisasi dan aktif juga di kelasnya teman-teman. Jadi seimbang lah gitu teman-teman, antara otak kanan dan otak kirinya itu seimbang gitu. Nah, orang yang seperti ini pasti dia akan setelah kerja dia gak bakalan bingung lagi harus kemana, karena dia pengetahuan udah punya dan dia pun skill organisasi atau skill sosialnya udah punya gitu kan. Kemampuan di luar tadi materi perkuliahan dia udah punya gitu. Dia gak bingung lagi, wah saya mau kerja di bidang A, meskipun jurusan A, saya mau bidangnya B aja lah. Dia tinggal mencari relasi yang dia miliki kepada bidang tersebut. Misalnya, oh saya punya relasi nih di bidang B, saya ke situ aja. Tinggal melampirkan tadi IPK yang lumayan, dan dia pun memiliki skill, memiliki jiwa sosial yang tinggi, maka dia pun pasti akan kemana-mana juga pasti enak gitu. Ya jadi nggak bingung lah setelah kuliah harus kemananya gitu kan teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu mindsetnya harus diubah, bahwa kita di kuliah ini bukan hanya untuk belajar meskipun emang benar-benar harus belajar, tapi belajar formal, gak melulu belajar formal, tapi kita juga harus dengan belajar informalnya, belajar non formalnya gitu kan, kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang pertama teman-teman, fungsi kuliah itu seperti apa. Nah, yang kedua teman-teman, ketika kalian berada di kampus, tolong untuk kalian memiliki pendirian. Kenapa sih harus memiliki pendirian? Gini teman-teman, terutama untuk orang-orang yang merantau ya. Untuk orang-orang yang merantau, kalian akan berada di tempat-tempat yang kalian tidak ketahui. Adat istiadatnya seperti apa, yang tadi kebiasaannya seperti apa, atmosfernya itu seperti apa di sana, kayak gitu teman-teman. Kalau kita hanya bersikap tidak menyesuaikan diri dan tidak memiliki pendirian yang tegap, kita bisa terombang-ambing kemana-mana, terutama di kota-kota besar teman-teman. Banyak sekali teman-teman aku gitu ya, yang ketika mereka di kampungnya mereka baik-baik saja, maksudnya mereka orang-orang biasa-biasa aja, gak ada masalah apapun. Ketika mereka ada di kampus tersebut, di kota tersebut, mereka tidak tahu apa yang ada di kota tersebut. Tidak jarang loh, ada orang-orang yang emang dicuci pikirannya oleh oknum-oknum tertentu, ataupun dia mengikuti pergaulan bebas. Ya, ada yang misalnya yang tadi dicuci otak, ada yang dia menjadi teroris, ada teman-teman, bisa dicek. Banyak mahasiswa yang dia itu dicuci otaknya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pendirian, dia tidak memiliki tujuan gitu kan teman-teman. Jadi dia hanya ya udah saya cuman kuliah, oh ada yang ngajak ini, ya udah ayo, ya udah demi dia untuk bisa, iya karena saya juga gak tahu apa-apa di kampus ini, ya saya ngikut aja lah apa yang kata orang tuh yang udah ada di kampus ini sejak lama. Jangan gitu teman-teman, kita harus punya pendirian, kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itulah fungsi kenapa manusia itu diberi akal, kayak gitu teman-teman. Ya takutnya seperti itu tadi, kalau kita pendiriannya tidak teguh, maka pasti akan terombang-ambing. Yang tadi kedua, kita mengikuti pergaulan bebas, karena di sana jadi ada mahasiswa itu yang bimbang tuh, yang ada yang bimbang itu tuh, jadi mereka memilih gitu. Mereka kalau mau bangor, ya udah bangor aja gitu kan. Kalau kalian mau pintar, ya pintar aja gitu kan. Kalau mau biasa-biasa aja, nah ini yang biasa-biasa aja, yang takutnya terombang-ambing kesana kemari, yang terjadi stres itu seperti itu. Dia itu terombang-ambing kayak gitu, yang bingung-bingung itu. Tapi kalau yang emang saya mau bangor aja, ya udah dia bangor aja, dia berada di zona yang dia bangor itu apa sih itu bahasa Sunda sih ya. Bangor itu perilaku buruk ya, perilaku buruk. Ya dia mengikuti perilaku buruknya, ya masa depannya ya sudah bisa terlihat dari kebiasaannya gitu kan. Ya meskipun saya tidak menjudge dia bakal gagal gitu, tapi bisa lihat dari syariatnya gitu kan, dia berada di lingkungan yang buruk dan kita umur tidak tahu dan ke depan tidak tahu, ya kita ikhtiar dulu aja kan sekarang.
Kalau dia mengikuti jalan buruk ya bakal kesana terus gitu kan, bakal terganggu terus. Misalnya bakal menjadi orang-orang yang tergantung kebiasaannya. Kan kalau kata Rasulullah itu kita itu tergantung lingkungan kita ya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, ini bukan berarti kita gak boleh berteman dengan pandai besi ya, tapi ini hanya logika aja. Jadi kata Rasulullah itu kalau kita berteman dengan pandai besinya, kita akan ya terkena lah apa percikan apinya ataupun baunya lah, minimal baunya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang jualan minyak wangi, kita pasti bakal ketularan wanginya gitu kan. Kalau kita nggak dapat wanginya ya kita merasa harum lah gitu ketika berada di sana, kayak gitu teman-teman. Dan ada juga yang emang tadi ambis, yang terus aja belajar, dan dia pun akan berada di zona belajar terus, dan dia akan menjadi orang yang emang dia ahli di bidangnya gitu kan, benar-benar mau ahli di bidangnya gitu kan. Nah yang di tengah-tengah ini, yang bimbang ini nih, yang harus hati-hati. Kita bingung harus kemana, terus kesini, wah saya jadi jelek, gak mau nanti ada sesuatu hal kalau saya ingin pintar-pintar amat, saya juga gak pintar-pintar amat gitu, cuma biasa-biasa aja. Nah di sini nih kita terpuruk, bisa jadi kita terpuruk, ada bisikan sana sini, dan akhirnya pun ada kasus yang ketika dia bingung seperti ini, dia gak tahu arah kemana, dia menjadi stres teman-teman. Kayak gitu yang sering dialami mahasiswa kayak gitu teman-teman. Termasuk pengalamanku dulu juga kayak gitu teman-teman. Satu aku gak tahu harus ngapain, dan aku pun ya nanti saya akan cerita pengalaman aku waktu pertama kali kuliah, dimana aku sampai turun 10 kg ya. Nantilah kita cerita ke sana kayak gitu teman-teman. Jadi belajar dari pengalaman bahwa kalau kita gak memiliki tujuan, bahkan ya kalau misalnya tadi ya yang tidak memiliki tujuan tadi, terhasut sana sini ya jangan kaget kalau ada orang yang emang jadi teroris setelah dia masuk kuliah itu. Ada yang dia menjadi orang pelakor ataupun apapun itu ya, untuk ada istilah-istilah kayak fuckboy gitu kan katanya gitu kan. Ya jangan kaget gitu, karena emang tergantung lingkungan kita di sana itu. Jadi kita gak bisa menjudge kalau kita berada di kuliah di A gitu kan, kita akan menjadi baik sepenuhnya. Enggak, tergantung lingkungan kita, tergantung kitanya sendiri kayak gitu. Jadi harus pandai memilih, memilah harus pandai kayak gitu teman-teman. Jadi jangan, istilahnya kalau banyak teman-teman aku ya waktu itu juga, jadi kuliah kesan itu hanya karena gengsi teman-teman. Jangan berpikiran kita hanya karena gengsi, karena kita ingin dipandang, wah ini saya kuliah di negeri, oh saya ini kuliah di kedinasan kayak gitu, dan bla 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 bla. Nah kayak gini, yang karena gengsi inilah yang membuat kita gak bakal benar-benar berada di bangku kuliahan kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama tadi, kita harus tentukan dulu tujuan kita di kuliah ini apa. Yang tadi, perbanyak relasi dan jangan tinggalkan perkuliahan, jadi balance dia kayak gitu. Yang kedua, kita harus memiliki pendirian yang teguh. Kita jangan sampai terombang-ambing, karena dunia mahasiswa itu cenderung lebih keras teman-teman daripada dunia sekolah menengah kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus memiliki pendirian yang teguh kayak gitu. Yang ketiga ini, kita harus memiliki orang-orang yang kita percaya, ataupun orang-orang yang ada selalu sama kita gitu kan. Orang-orang yang terpercaya ini untuk apa? Karena pasti kita berada di luar kota ataupun kita di rantauan, di kuliahan, pasti akan memiliki masalah itu. Kita harus ada teman untuk sharing. Kalau tidak ada teman, ya kita harus memiliki guru untuk sharing, mungkin itu dosen ataupun ustadz ataupun siapapun itu. Kita harus memiliki tempat untuk sharing teman-teman. Kenapa? Karena itu sangat membantu banget buat kita. Jadi kalau ada masalah kita dipendam terus, gak ada teman cerita, ya agak berkurang. Kalau kita gak punya, itu pasti bakal mumet banget di pikiran. Tapi kalau kita ada punya teman cerita, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi sharing sana sini gitu kan, sehingga kehidupan kita di kuliahan jadi lebih baik gitu kan, kayak gitu teman-teman.
Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke kuliahan, itu pesan dari saya. Jadi kuliahlah yang benar, tapi juga harus mencari relasi. Jangan sombong, jangan tinggi diri gitu kan, jangan merasa kita paling paling wah gitu, enggak. Karena di atas langit ada langit lagi. Jangan merendahkan orang yang di bawah kita. Jangan kita merendahkan orang di bawah kita. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang berada di bawah kita sekarang, dia akan berada di atas kita suatu saat nanti. Dan jangan sampai ada kata menyesal di antara kita. Karena penyesalan itu datangnya terlambat. Kalau datangnya duluan itu pendaftaran katanya kan gitu kan. Ya, memang benar. Penyesalan itu datangnya terlambat. Jangan sampai ada kata-kata ucapan, saya menyesal telah melakukan ini, melakukan ini itu. Kenapa? Karena kata-kata menyesal di akhir itu gak bakalan ada gunanya. Gak bakalan ada gunanya, mau kita sambil apapun gak bakalan ada gunanya. Kayak gitu teman-teman. Dan satu hal lagi pesan saya, ketika kamu menghadapi masalah, janganlah kamu menangis karena kamu meratapi masalah tersebut. Tetapi kamu boleh menangis ketika kamu menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Karena kalau kamu hanya menangis meratapi masalah tersebut, masalah itu tidak akan beres, tidak akan pernah beres. Tetapi kalau kamu menangis, boleh kamu menangis karena menyelesaikan masalah. Kamu menangis sejadi-jadinya asal masalah itu beres, maka itu gak apa-apa, itu bagus. Ya kalau gak menangis juga lebih bagus gitu kan teman-teman. Kayak gitu. Jadi intinya masalah itu filosofinya apa? Kita itu seperti naik kelas lah gitu teman-teman. Jadi buatlah masalah ini atau ujian ini sebagai challenge buat kita untuk naik kelas. Karena ya kita bisa ilustrasikan aja, kalau kita naik SD ke SMP, SMP ke SMA, pasti ada ujian ya gitu teman-teman. Kalau kita berhasil melaksanakan ujian tersebut, kita pasti bakal naik kelas gitu kan, atau naik tingkat dari SMP ke SMA. Tapi kalau kita nggak melaksanakan ujian ini dengan baik, pasti kita akan istilahnya tetap berada di level tersebut. Misalnya kalau kita gak naik kelas, ya kita berada di situ terus, kita gak naik lagi ke SMA, kita hanya ada di SMP gitu teman-teman. Jadi yakinlah ketika kita setelah selesai menyelesaikan masalah dengan baik, menyelesaikan ujian dengan baik, yakinlah bahwa kita akan naik derajat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan di komentar di bawah, atau bisa di IG saya dimanapun itu, di kontak WA saya, boleh kayak gitu teman-teman. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.